Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Fatih Firdaus dari PAIC semester 5. NIM-nya 1812187. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Untuk selanjutnya silahkan eh, cek ke slide selanjutnya. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Isi evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Evaluasi adalah penilaian. Proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, dan juga apresiasi, pengenalan permasalahan, dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Kemudian menurut Nasution, evaluasi adalah proses pengumpulan informasi untuk membantu pengambil keputusan, dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pengambil keputusan. Kemudian selanjutnya definisi kurikulum menurut Nasution. Nasution berpendapat bahwa lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Itu menurut Nasution. Yang menurut Hamid Hasan dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Kurikulum. Buku ini menjadi salah satu referensi utama dalam bidang evaluasi kurikulum di Indonesia. Di mana di dalam bukunya Hamid Hasan menyebutkan bahwa filosofi keilmuan yang dianut seseorang akan berpengaruh besar terhadap metodologi evaluasi, tujuan evaluasi, dan pada gilirannya terhadap pengertian evaluasi yang dianutnya. Tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam rangka penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Ada beberapa poin dalam tujuan evaluasi kurikulum ini. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kurikulum. Apakah sudah mencapai tujuan sebagaimana diterapkan oleh dokumen kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui evaluasi kurikulum akan diketahui apakah sebuah kurikulum itu layak untuk diimplementasikan dan juga sejauh mana kurikulum tersebut dapat diimplementasikan serta pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, hasil dari evaluasi kurikulum akan ditindaklanjuti atau bahasanya di follow up untuk dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan kurikulum selanjutnya. Itu tujuan dari evaluasi kurikulum. Kemudian ada fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum sebagai sebuah komponen dalam kurikulum. Evaluasi memiliki serangkaian manfaat atau penekanan tertentu. Oleh karena itu, kurikulum dalam tahapan evaluasi memiliki fungsi tertentu yang harus dijalankan atau dilaksanakan. Menurut Sanjaya, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau biasa disebut KTSP, di mana beliau menyebutkan ada beberapa fungsi evaluasi. Di antaranya yang pertama, evaluasi kurikulum merupakan alat yang penting sebagai umpan balik atau feedback bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, evaluasi kurikulum merupakan alat
yang penting untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi kurikulum dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Itu fungsi kurikulum menurut Sanjaya. Kemudian ada manfaat evaluasi kurikulum. Di antaranya yang pertama bagi siswa. Siswa dapat mengetahui sejauh mana dia telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, bagi guru. Guru akan mengetahui siswa-siswa mana yang sudah menguasai bahan pelajarannya. Kemudian, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Selanjutnya, guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah tepat atau belum. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah. Bagi sekolah, dengan evaluasi dapat diketahui kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolah. Itu manfaat dari evaluasi kurikulum. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Langkah-langkah evaluasi kurikulum diantaranya adalah yang pertama, menentukan kapan dan dari siapa informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan teknik dan instrumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, menentukan sampel yang akan digunakan untuk evaluasi. Kemudian yang keempat, memilih untuk mengembangkan instrumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi. Itu adalah langkah-langkah dari evaluasi kurikulum. Kemudian selanjutnya ada strategi evaluasi kurikulum, di mana komponen strategi berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah ataupun di madrasah. Adapun beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum yakni yang pertama, tingkat dan jenjang pendidikan. Yang kedua, proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, bimbingan penyuluhan. Yang keempat, administrasi supervise. Yang kelima, sarana kurikuler. Dan kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah evaluasi atau penilaian. Itu adalah strategi evaluasi kurikulum. Kemudian yang terakhir ada model-model evaluasi kurikulum, di mana ada beberapa model evaluasi kurikulum yang sering digunakan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Staffel Beams Model atau biasa disebut CIIP Model. Yang kedua ada Sticks Model. Yang ketiga itu Sky Revenge Model. Yang keempat The CIC Model. Yang kelima Alkins Model. Dan yang terakhir ada Malcolm Purpose Model atau Discrepancy Model. Itu adalah model-model dari evaluasi kurikulum pendidikan yang biasa digunakan. Ya baik, mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan dari materi tentang evaluasi kurikulum. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Cukup sekian, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.